Sepeninggal suaminya, Siti Rohani tak tahu pasti apa yang harus dilakukan. Suaminya, Zulfikar Ali, adalah warga negara Pakistan yang ditangkap polisi November 2004 dengan tuduhan kepemilikan 300 gram heroin. Zulfikar Ali merupakan salah seorang dari banyak korban peradilan yang tidak adil atau unfair trial akibat masih buruknya sistem peradilan di Indonesia. Nama saya Siti Rohani, umurnya sekarang 42 tahun. Pengaruhnya cukup besar juga, soalnya anak-anak kan masih kecil, mereka masih butuh bimbingan orang tua. Sekarang pas bapak meninggal, anak-anak juga kehilangan, yang biasanya kasih sayang bapaknya itu biarpun di dalam deket banget sama anak-anak. Sekarang jadi kadang-kadang kalau ingat anak-anak juga nangis. Kalau untuk kehidupan sehari-hari sih alhamdulillah bisa ya buat makan. Cuman paling buat anak sekolah ini agak-agak kerepotan juga. Kemarin sih ada bantuan dari saudara kan gitu. Teman kalau bapak udah nggak tahu nih nanti saudaranya gimana. Setelah Zulfikar Ali ditangkap polisi, Siti Rohani dan anak-anaknya menjalani kehidupan yang berat. Siti Rohani bahkan tak menduga bahwa suaminya akan dituntut dengan hukuman mati. Bapak juga nggak tahu masalahnya seperti itu, hukumannya seperti apa. Sampai pas putusan pengadilan Bapak kaget. Bapak pikir Indonesia hukumnya bagus, kata Bapak. Kata Bapak paling juga setahun 2 tahun lah, masalah imigrasi paling, dia bilang. Udah gitu Bapak juga kaget pas dengar hukuman mati. Selama 14 tahun Zulfikar Ali dipenjara. Demi bertahan hidup, Siti Rohani terpaksa menjual tanah, rumah, hingga klinik kesehatan miliknya. Juli 2016, nama Zulfikar Ali masuk ke dalam daftar eksekusi mati. Pada detik-detik terakhir, eksekusi dibatalkan. Sejak dipenjara pada 2004, kondisi kesehatan Zulfikar Ali terus menurun. Fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan yang tak memadai adalah salah satu penyebabnya. I told you my liver condition 60% udah gak ada lagi. Ada cirrhosis hepatitis B, and that hepatitis B sebentar lagi pasti butuh operasi. Saya butuh satu liver baru biar gantikan itu. Atau congkok 50% to take from someone. And this thing lakukan bisa di China, atau di England, atau di Amerika, atau di Singapura, di Indonesia nggak ada. Kasus hukum Zulfikar Ali menjadi perhatian kalangan internasional. Anggota parlemen Pakistan mengeluarkan request for urgent action dan membuat petisi agar Perdana Menteri Pakistan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membebaskan Zulfikar Ali. Tak hanya dari luar negeri, dukungan juga datang dari dalam negeri. Salah satunya dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Suara penolakan eksekusi mati terhadap Zulfikar Ali muncul dari Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu dan direspon. Dalam surat permohonannya, B.J. Habibie beralasan jika Zulfikar Ali tidak terbukti bersalah, sehingga berhak untuk diampuni.
Selain itu, Habibie juga menghimbau Presiden untuk memberlakukan moratorium hukuman mati karena tidak terbukti memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba. Perjuangan membebaskan Zulfikar Ali sebenarnya telah dimulai di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hafid Abbas, mantan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balitbang, secara khusus melakukan penelitian terhadap kasus hukuman mati Zulfikar Ali. Saya meneliti kasus hukuman mati yang dialami oleh Zulfikar Ali gitu ya. Nah, pada awal 2010 itu saya intensif sekali melakukan, dan kemudian Menteri Hukum dan HAM menyampaikan laporan itu secara resmi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dalam latar belakang itulah saya menyampaikan argumentasi-argumentasi yang amat ilmiah supaya diberi pengampunan. Jangan dijatuhi hukuman mati ke Zulfikar Ali. Hingga pemerintahan berganti, upaya membebaskan Zulfikar Ali dari hukuman mati tetap diperjuangkan. Februari 2018, Komnas HAM mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi tentang rekomendasi pemberian gerasi bagi Zulfikar Ali. Kami mengirimkan surat kepada Presiden waktu itu untuk segera mengambil sikap diskresial yang memang disediakan oleh hukum. Lah kami kirim surat itu untuk memberikan gerasi gitu ya, atau bahkan kalau mau memang amnesti gitu untuk kasus tersebut. Cuman disayangkan gerak dari pengambilan keputusan presiden itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi. Dalam ruang tertentu dia kan otoritas paling tinggi, dia bisa mengambil sikap-sikap yang dilegitimasi oleh hukum dan memungkinkan secara hukum, dan itu yang nggak diambil. Sementara dukungan berbagai pihak belum membuahkan hasil, kondisi kesehatan Zulfikar Ali makin memburuk. Desember 2017, Zulfikar Ali didiagnosis mengidap kanker hati stadium akhir. Dokter memastikan Zulfikar Ali tinggal menunggu waktu. Zulfikar Ali yang sebelumnya enggan mengajukan gerasi, akhirnya mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2018. Harapannya, gerasi segera diterima dan Zulfikar dapat melakukan transplantasi hati di luar negeri sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Kabar gembira sempat berhembus. Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan gerasi bagi Zulfikar Ali. Undang-undang gerasi menyebutkan Mahkamah Agung memiliki waktu paling lambat 30 hari untuk mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Namun, sistem birokrasi yang rumit dan kelalaian Mahkamah Agung membuat putusan yang ditunggu tak kunjung tiba. Kasus serupa juga pernah dialami Zainal Abidin. Berkas peninjauan kembali yang diajukannya mandek di Mahkamah Agung selama 10 tahun. Hingga ajal menjemput, Zulfikar Ali tak juga memperoleh keadilan. Baik orangnya dia, saya juga terharu gitu ya pas ngedengar itu meninggal. Bingungnya dia kan nggak salah gitu, kenapa harus dapat hukuman kayak gitu. Saya merasa prihatin soalnya lagi ketangkap itu pertama nggak ada bukti ya,
Terus anak-anaknya juga masih kecil, istrinya juga nggak tahu apa-apa. Negara nggak boleh abai, negara harus punya tanggung jawab, negara tidak boleh lupa atau pura-pura lupa atas kasus tersebut, tetapi negara harus secara penuh untuk demi dan atas keadilan dan atas kepentingan hak-hak korban dan keluarga korban, segera melakukan langkah pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap Zulfikar Ali. Harapan saya buat Presiden untuk melakukan moratorium terhadap kasus terpidana mati dalam jangka pendek, dalam jangka menengah dan panjang, menghapuskan aturan hukuman pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam KUHP. Suami ibu nggak bersalah, tolong dibersihkan nama baiknya, itu aja, soalnya pengaruh buat anak-anak kan, masa depan anak-anak.